Bapa yang ada di sorga, Engkau Tuhan kami, Juru Selamat kami. Biarlah kepercayaan iman kami ini tetap teguh. Yang kami pegang tetap tidak akan pernah luntur, tidak akan pernah patah, tidak akan pernah goyah, bahkan tidak akan pernah mati. Terima kasih Tuhan, atas kepercayaan-Mu Engkau memberikan satu hari lagi kami boleh hidup. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati kami, tetap sehat, tetap kuat, tetap ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Saat ini kami mau dengar firman-Mu, biar sabda firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Dan itu menghasilkan buah yang matang bagi kerajaan sorga. Menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saat yang indah ini Tuhan, kami mau duduk diam. Biar Roh-Mu yang kudus mengurapi pikiran kami, menjaga hati kami, sehingga jiwa kami menjadi semakin kuat dan tidak merana, dan terus bergetar sampai ke kerajaan sorga. Hanya di dalam satu nama yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Mari sama-sama boleh katakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Salam. Puji Tuhan. Biasanya saya kalau Natal pakai topi ya, Natal ya. Ya saya hari ini enggak ya, kelihatan pelontos botak ya. Kalau Natal seperti ini saya selalu sukacita, juga perih dan pedih. Karena waktu saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, banyak orang memukul saya. Banyak orang mencaci maki saya. Banyak orang membenci saya. Bahkan sampai mau membunuh. Tapi Tuhan lindungi saya. Saya mau menangis Tuhan. Karena begitu baik. Dulu waktu saya percaya Yesus, kalau hujan begini saya jalan kaki, nggak punya kendaraan saudara. Itu kalau ada becek, ya ada genangan air, saya injek saudara, walaupun waktu itu punya sepatu baru, saya cemplungin saudara. Kenapa? Karena saya nggak tahu Yesus ada di kiri saya atau ada di kanan saya. Kiri kananku ada Tuhan, luar biasa saudara. Jadi sepertinya saya radikal ya. Tapi itulah pertemuan saya dengan Yesus. Tapi banyak orang sampai hari ini banyak yang munafik. Tidak menghargai karya Tuhan. Dia lahir, dia mati, dia bangkit untuk kita. Tapi kita nggak pernah menghormatinya, apalagi memberi kado sama Tuhan. Justru kita yang mau minta kado sama Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau berikan kepada saya? Bukannya kita memberikan hati kita yang tulus, yang dengan jiwa yang bergetar, beresonansi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah keadaan di akhir zaman saudara. Banyak orang silih berganti, itulah siklus manusia saudara. Sesuai dengan pengkhotbah katakan pasal 3. Segala sesuatu ada masanya, ada waktunya, ada waktu lahir, ada waktu mati. Bahkan ada waktu untuk membunuh. Itu pengkhotbah pasal 3 loh saudara. Waktu saya bilang sama istri saya, mana ada ayatnya? Ada, baca dong pengkhotbah pasal 3. Ada waktu untuk membunuh. Saudara ngerti artinya ada waktu untuk membunuh? Banyak orang yang mati dalam perang, apalagi kalau orang itu bersalah. Pengadilan yang mengeksekusinya.
Saya nggak mau bicara itu kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Bulan Desember mulai tanggal 1 sampai tanggal 15 Januari di seluruh muka bumi mengadakan perayaan Natal. Dulu saya anti. Kemarin kita juga Natalan ya di daerah tempat saya di Kota Harapan Indah. Ada makanan babi, wah paling seneng saya saudara. Sebab ada orang berkata begini, ini ditelepon bener atau enggak saya juga nggak tahu ya. Ton, terus saya diem aja waktu dia telepon. Makanya sampai sekarang saya kalau nomor nggak ada namanya nggak pernah saya jawab saudara. Kalau dia kasih WA, terus dia kasih tahu namanya, baru saya jawab. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Ton, terus saya dengerin, siapa ya? Kamu Anton kan? Iya, kenapa memangnya? Sini, datang ke tempat saya. Di mana? Bekasi. Rumah lu kan di Bekasi? Iya. 2M ya, lu kembali ya. Jangan ikut Yesus. Saya diam aja saudara. Ini saya ngomong ya, ini bener apa enggak Agim sudah ngasih saya 5M loh saudara. Agim Namsyar. Itu ditelepon bener apa enggak saya nggak tahu. Suruh balik. Terus ada lagi yang berkata begini, Ton, mendingan balik aja yuk, balik sama gua yuk. Enggak ah. Kenapa? Kalau babi kecap masih ada, gua nggak bakalan balik, saya bilang. Karena dulu haram, sekarang harum. Iya benar saudara, tanya isi saya kan nggak doyan juga, saudara. Anak-anak saya banyak yang nggak doyan, saudara. Tapi saya mau makan, saudara. Dulu keluarga kami adalah keluarga yang depannya ada H, ada KH-nya, saudara. Termasuk saya. Tapi puji Tuhan, saya diizinkan bisa khotbah di Israel, di Jordania, bahkan di Queen Alia, Dubai, bahkan di Abu Dhabi saya pernah, saudara. Luar biasa, bukan nyombongin, saudara. Apalagi di Petra ya, itu mau banyak saudara ya. Puji Tuhan di Petra itu ada 5 orang dari Jerman, dari Belanda ya, dari Amerika juga ya, yang percaya. Bahkan orang Palestina sendiri percaya Yesus Tuhan. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Bahkan di sana pohon Natalnya tinggi-tinggi, saudara. Kalau di sini malah ketakutan, saudara, diobrak-abrik. Munafik, saudara. Yuk kita baca dulu yuk, Yesaya pasal yang ke-9, kita baca sama-sama ya. Ayat 5 dan ayat 6. Yesaya pasalnya yang ke-9, ayat 5 dan 6 kita baca sama-sama. Suara saudara harus bisa didengar oleh telinga saudara sendiri, sehingga itu menjadi rema, menjadi daging di dalam hati saudara. Maka jiwa saudara pasti beresonansi, bergetar. Kalau saudara mendengar firman Tuhan tidak ada getaran jiwa saudara, buat apa datang ke gereja saudara? Cuma nampang doang, cuma absensi doang. Setor muka doang saudara, tapi nggak pernah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yuk sama-sama, 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat 6,
besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tadi saya katakan saudara, bahwa Natal itu mulai 1 Desember sampai tanggal 15 Januari dirayakan di atas bumi. Ada yang dengan besar-besaran, ada yang dengan sederhana. Di kota-kota besar, di desa-desa, di gunung-gunung, di lembah-lembah, mereka merayakan kelahiran Yesus. Dikatakan tadi kita baca di ayat yang kelima, saudara, dikatakan bahwa seorang putra telah lahir untuk siapa? Untuk kita. Natal adalah hari yang netral, saudara. Natal dari bahasa Portugis artinya kelahiran. Dies Natalis kalau di akademika, saudara. Ada kelahiran seorang sarjana. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Natal bukan terbatas eksklusif untuk kita orang Kristen, tapi untuk segala bangsa, semua orang. Pertanyaannya, kado apa yang akan saudara berikan kepada Tuhan? Orang Majus, kalau saudara baca di perjanjian yang baru, dalam Matius pasal 2, itu rombongannya bukan 3 ya. Kalau kita Natalan tuh drama atau tunil atau apalah disebutnya ya. Itu kan cuma 3 orang, karena persembahannya ada 3. Apa tuh persembahannya? Emas, kemenyan, dan mur. Dikatakan itu perbendaharaan mereka, kekayaan mereka diberikan, dipersembahkan kepada Yesus. Orang Majus itu dari Persia, Iran, jalan kaki. Dia bawa makanan di atas keledainya, saudara. Di atas kudanya. Belum ada mobil, apalagi pesawat. Nggak ada jalan tol. Itu perjalanan 1.500 kilometer. 2 tahun baru sampai, dipimpin sama bintang Bethlehem. Ahli astronomi, geofisika. Dia merendahkan hati, merendahkan diri kepada Tuhan. Dia berikan harta kekayaannya untuk Tuhan, emas, kemenyan, dan minyak wangi narwastu namanya mur. Kalau saudara ke Israel paling ketemunya minyak Magdalena. Segede gini cukup mahal juga, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dia persembahkan untuk Tuhan. Kita kalau Natal asal-asalan kasih persembahan juga, duitnya udah lecek, recehan lagi, saudara. Gimana mau diberkatin, saudara? Makan di restoran persembahan noceng. Iya, ketawa, saudara. Ada seorang ibu lagi tuh khotbah, saya dengerin, saudara, saya seneng juga ya, sukacita juga. Seorang oma katanya, ibu-ibu orang kaya, dia mau kasih persembahan 50.000, dia bilang goban, saudara. Tapi dia bilang sama cucunya, gimana? Aku mau kasih cepet katanya. Nggak usah. Kasih noceng aja katanya. Langsung dia buka dompet ya. Dia cari 2.000-an, saudara.
Pas kebetulan cuma ada 2 lembar, saudara. Dia kasihin tuh selembar. Trak. Seneng dia ya. Begitu pulang, dia buka lagi mau beli makanan gitu ya. Duitnya 2.000 noceng, saudara. Salah kasih gocap, saudara. Kan sama tuh duit 2.000 sama 50.000, saudara. Salah kasih. Sedih sobat, saudara. Yang lucunya pada waktu saya di Kelapa Gading, saudara, memimpin ibadah, saudara. Ada seorang datang sama saya, minta kembaliin itu yang namanya perpuluhan. Ampun deh saya dalam hati saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini akhir zaman, saudara. Saya bilang sama bendahara, balikin. Dicari kantong amplopnya. Wah, ada ya. Cuman lak peceng 600.000 coba, saudara. Nggak rela. Sedih. Gimana tuh orang seperti demikian, saudara? Padahal dia lahir untuk kita. Dia menyelamatkannya. Dia membayar lunas di atas kayu salib. Menebus jiwa saudara. Hidup saudara. Dosanya dihapuskan. Kesalahannya diampuni. Dia mau mati buat kita. Dia lahir untuk kita. Dialah disebut penasehat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu orang-orang perjanjian lama dulu memanggil Tuhan, dia nggak tahu namanya, saudara. Karena mereka taunya Ehye, Esyer, Ehye. Bahasa Indonesia, aku adalah aku, saudara. Musa nggak tahu nama Tuhan. Karena memang Tuhan gak mau kasih tahu namanya, cuma dia katakan, aku adalah aku, katakan kepada umatku, akulah aku, mengutus aku kepadamu. Itu dalam Keluaran pasalnya yang ketiga ayat 14, saudara. Kita diberitahu namanya Yesus, amin. Dia seorang putra lahir, Yesus untuk kita, untuk saudara dan saya. Dia mau mencurahkan darahnya, dia lahir dulu, dia mengalami penderitaan dulu. Kalau saudara menderita hari ini, Yesus lebih dulu menderita. Tapi saudara, banyak di antara kita yang nggak rela menderita. Semua kekayaan dari Tuhan, hidup dari Tuhan, tubuh jiwa roh kita dari Tuhan, nyawa kita dari Tuhan. Amsal kasih tahu juga, saudara, bahwa kita punya Tuhan. Roh kita akan kembali kepada Tuhan. Tubuh akan kembali menjadi debu tanah di mana waktu Tuhan ciptakan kita. Dia yang menciptakan yang ada di atas dengan segala isinya. Matahari, bulan, dan lain sebagainya, saudara. Dan juga bumi ini diisinya dan di bawah bumi di laut dengan isinya semua diberikan kepada kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau hati saudara tidak ada resonansi, ada getaran jiwa atau berkobar-kobar seperti pada waktu Kleopas berjalan. Ini mirip orang Kristen berjalan bersama Yesus tapi gak pernah kenal Yesus. Cuman bisa nyanyi doang. Jalan serta Yesus, jalan sertamu setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Tapi gak kenal Yesus. Cuman lip service doang. Hatinya kosong. Nggak jadi palungan buat Yesus bisa lahir. Karena jiwanya terjepit oleh hati yang bobrok, yang bodoh, yang goblok. Nggak bisa. Puji Tuhan, mulut saya bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Dulu nggak bisa ngutuk.
39 tahun saya jadi pendeta. Saya ganti KTP dari Islam ke Kristen. Datang ke kelurahan, dulu KTP saya masih seperti buku. 4 lembar tuh. Dibuka depannya hardcover agak tebel ya. Selembar, 2 lembar. Jadi semuanya jadi 4. Saya bayar administrasi, begitu 2 minggu saya disuruh ambil, saya ambil. KTP saya jadi budak. Saya bilang sama mereka, kapan saya ke kelenteng, ke vihara? Saya bilang, saya ini pendeta. Ya ada dirubah lagi, bayar lagi administrasi. Ya saya bayar. 2 minggu lagi, balik lagi Islam. Sedih saya saudara. Udah gitu dikata-katain, diledek-ledekin. Karena di kantor kelurahan ada teman saya juga yang mereka kerja di sana saudara. Mungkin mereka kali nggak tahu saya saudara ya, tapi itu dari lurahnya sendiri saudara. Akhirnya saya bayar lagi. Istilahnya kalau sekarang bilang mah diperes gitu saudara. Saya nurut saudara. Begitu 2 minggu lagi saudara datang, dia bilang belum, belangkonya nggak ada. Minggu depan pasti ada katanya. Tapi dia masih nyindir-nyindir, pengen duit juga saudara ya. Mau gak mau lah gak. Kasih juga lah saudara ya. Istilahnya kan cuancia lah ya gitu saudara ya. Untuk makan lah gitu saudara. Begitu saya datang lagi saudara, apa saudara tahu? Agama saya? Konghucu saudara. Waduh kurang ajar saudara. Saya ganti nama saya depannya nggak pakai H saudara, PDT Anton Lamando, sampai hari ini kelar jadi saudara. Ya puji Tuhan saudara. Jadi kalau saya di Warta harusnya PDT Anton Lamando karena namanya udah PDT saudara. Tapi kalau saya perpanjang SIM atau STNK itu diplesetin juga, dipanggil POT, bukan PDT, POT, POT Anton Lamando. Waduh, dalam hati kan sekali, 2 kali, begitu lagi. Orang yang sama, saudara kan tiap tahun, saudara. Itu dekat Kota Harapan Indah, saudara. 3 tahun, 4 tahun, saya dipanggil POT, udah cuek aja lah, biarin aja. Urusan Tuhan. Iman saya tetap seperti lagu tadi, saudara. Tetap setia kepada Tuhan. Asal dia ada di sampingku. Jalan serta Yesus selamanya. Amin. Jangan tinggalkan Yesus. Cepat aja ya. Oh jamnya mati ya. Apa enggak benar ya? Maaf dulu takut kelamaan nanti. Kalau kelamaan banyak yang protes saudara. Iya baru 25 menit. Kalau di Bandung ada 4 gereja saudara. Selalu protes tuh ibu-ibu, rata-rata banyak kan ibu-ibu saudara. Ini kalau dihitung juga nih mungkin banyak kan ibu-ibu saudara, di mana-mana gereja banyak ibu-ibu saudara. Itu waktu di Bandung 4 gereja. Datang, Pak Pendeta. Kenapa Bu? Kunaon iya, saya bilang gitu. Khotbahna sing lambi atuh Pak Pendeta. Saya cuman bilang, kelamaan diomelin. Kecepatan juga diomelin saya bilang. Itu pendeta. Pendeta gemuk seperti worship leader lagi Theo tuh dikatain ya. Rakus dan lain sebagainya. Nah, kurus, kurang iman. Banyak anak, nggak bisa tahan nafsu. Dan lain sebagainya. Itu jeleknya kalau luar biasa saudara. Sampai akhirnya kan ada pendeta yang nama belakangnya Louis Mondong ya. Saya terkenalnya apa? Pendeta Anton Lama Andong. Karena khotbahnya lama saudara.
Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, kembali kepada Natal ini, saudara, apa yang harus saudara berikan kepada Tuhan? Poin pertama kita sudah baca tadi, Natal itu membawa damai sejahtera. Coba kita baca yang ayat kelima. Ini 5 ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahnya ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat yang ke-6 coba. Besar kekuasaannya dan damai sejahteranya tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaan, karena mendasarkannya, mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bicara tentang damai sejahtera. Kalau Natal saudara tidak memiliki getaran jiwa, tidak ada damai sejahtera dalam hidup saudara, ada something wrong, ada sesuatu yang menggelitik, ada sesuatu yang menahan saudara untuk bisa percaya, saudara bisa mendapatkan berkat anugerah dan rejeki daripada Tuhan karena tidak mengalami, karena hatinya masih tertutup oleh dosa. Siapa di sini orang berdosa? Boleh angkat tangan? Berarti saudara belum diselamatkan Tuhan. Dibaptis, terima Yesus, maka dosa saudara diampuni. Saudara tidak lagi orang berdosa. Pak, saya selalu buat kesalahan setiap hari. Memang setiap manusia, pendeta juga banyak salah setiap hari. Itu bukan dosa. Beda. Dari beda aja udah tahu ya. Kalau ini B, E ya. D, A. Beda. B sama kuda. Beda. Jadi orang dulu begitu ya, membedakannya itu dengan ada visualisasinya saudara. Jadi gitu. Nah, kita mesti mengerti tentang dosa dan kesalahan. Makanya doa Bapa kami katakan apa? Ampunilah kesalahan kami, bukan dosa kami. Saudara, kita udah gak jadi orang berdosa lagi. Karena Yesus sudah menebus jiwa kita, dosa kita sudah diampuni melalui baptisan. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi jangan takut saudara, tetap harus konsekuensi saudara. Harus percaya firman Tuhan itu hidup. Baca Alkitab. Zaman sekarang kan nggak bawa kitab suci ya, tapi HP suci ya. Suatu ketika nanti di-delete, saudara di-delete. Saudara kehilangan firman, saudara nggak akan menemukan firman. Miliki Alkitab walaupun satu dalam keluarga saudara di rumah. Baca, renungkan. Minta pimpinan Roh Kudus, maka firman itu akan hidup dalam hati saudara, dalam pikiran saudara. Enggak lagi ada pikiran-pikiran yang ngawur lah gitu saudara. Puji Tuhan di sini sopan-sopan ya, pakai pakaiannya yang khususnya ibu-ibu ya. Tapi di tempat lain banyak loh yang pakai pakaian diskonan. Oh, bapak-bapak paling seneng kalau pakaian diskonan saudara. Diskon 25%, coak di depan, saudara. Itu saya pernah nemuin juga, saudara, udah gitu pakai pakaian adiknya kesempitan, kependekan, saudara. Duduknya di depan lagi, saudara. Itu ditarik-tarik, saudara. Ya, tetep aja nggak bakalan bisa mulur, saudara. Udah gitu ditutupin selampe yang cuman segini, coba. Itu kalau seperti gitu banyak pendeta yang gak fokus jadinya lu saudara. Duduk di depan saudara.
Bertobatlah saudara. Jangan buat dosa. Jangan buat kesalahan lagi. Nah, kembali kepada Natal membawa damai sejahtera. Seorang anak telah lahir untuk kita. Dan namanya zaman dulu disebut penasehat ajaib. Tuhan yang perkasa, Allah yang perkasa. Bapa yang kekal, Raja damai. Itu namanya disebut dulu, zaman dulu. Ada yang nyebut Yahweh dan lain sebagainya, saudara. Termasuk saya sering memakai nama Yahweh. Walaupun saya ngerti dulu itu disembah sama orang-orang yang di Samaria, saudara, di atas gunung. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes pasal 4 ayat 23-24. Tuhan itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Nggak ada lagi yang boleh menyembah ke gunung itu. Nggak boleh lagi menyembah di Yerusalem. Tapi kepada Tuhan yang roh, dengan roh kita baru bisa satu frekuensi. Menyatu. Saudara akan bisa merasakan hadirnya Tuhan. Saudara nggak bisa lihat Tuhan, tapi saudara bisa merasakan hadirnya Tuhan. Amin. Saudara bisa lihat udara, angin? Enggak, cuma bisa ngelihat ada gerakannya, saudara. Apa angin nggak ada? Ada. Apa Tuhan nggak ada? Ada. Karena saudara nggak merasakan, nggak ada resonansinya, nggak ada getaran jiwa. Jiwanya mungkin masih tidur atau mungkin mati, saudara. Manusia itu dalam imamat, saudara, dikatakan dengan binatang-binatang, saudara. Dikatakan bahwa nyawa manusia ada di dalam darah. Sama seperti binatang, ada nyawa di dalam darahnya, tapi nggak punya roh. Kita punya tubuh, ada darah, ada nyawanya, saudara. Di dalam hati kita itu, tubuh kita ini, fisik kita ini rumahnya darah, rumahnya nyawa. Nyawa mati, darah berhenti, kaku, saudara. Beku, langsung mati. Begitu juga jiwa yang ada di dalam hati. Roh kita itu adalah rumahnya daripada jiwa kita. Kalau jiwa kita mati, saudara, tempat kita nggak ada di sorga. Mungkin saudara baru mendengar ini. Tapi perhatikan baik-baik. Dia lahir, dia mati, dia bangkit untuk kita. Sekarang kita sedang menunggu kebangkitan kita. Naik ke saudara rapture. Saudara boleh pilih. Mau pilih Tuhan Yesus datang di angkasa atau yang ada di bumi. Kita sering kan maunya kan Yesus datang kedua kali jemput kita kan. Ada pertemuan di udara. Amin, saudara. Di mana kita rapture diangkat. Bertemu Tuhan di angkasa. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Kita dibawa naik ke sorga. Kita lihat selama kesusahan 7 tahun. Zaman sekarang, saudara, Natal selalu dirusuhin, diobrak-abrik, baik di Sukabumi, dimanapun juga, saudara. Jadi damai itu nggak ada lagi, saudara. Padahal itu Natal kan untuk kita. Kenapa sih? Itu yang ngobrak-ngabrik gereja juga banyak orang Kristennya, saudara. Munafik, saudara. Saya nggak ngerti mereka tuh seperti apa. Ya mungkin saja mereka memang antikristus. Jangan ada di sini jadi antikristus. Amin.
Tetap percaya sama Tuhan. Kalau saudara tiap minggu nggak ada di dalam persekutuan gereja, saudara nantinya akan menjadi anti Kristus, anti Yesus. Jiwa saudara tidak lagi ada getaran, mata rohani saudara akan mati, iman saudara akan mati, tidak akan bisa bertumbuh. Persembahan itu yang terbaik adalah persembahan dari hati kita. Itu kado buat Tuhan. Kalau kita kaya, persembahkan. Kasih keyboard yang baru. Kasih bangku yang baru, yang bagus saudara. Kasih persembahan supaya terus perjalanan gereja gak pernah berhenti. Terus Tuhan berkati. Luar biasa. Belajar mulai hari ini. Kasih perpuluhan jangan receh. Jujur. Perpuluhan masih ada. Karena ayat Alkitabnya belum hilang. Saudara. Kalau di ayat Alkitabnya udah gak ada. Baru saudara gak bayar perpuluhan. Masih ada. Bawalah persembahanmu ke rumah Tuhan. Ke perbendaharaan rumah Tuhan. Jangan dikasih ke pendeta. Enak aja kasih pendeta. Memang pendeta perlu, jujur aja pendeta juga perlu makan saudara. Tapi Tuhan memberkati kita luar biasa. Apa yang menjadi kebutuhan kita Tuhan cukupi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita harus peka. Roh kita harus bisa menerima pimpinan Tuhan. Harta kekayaan bisa kita cari. Tapi jiwa yang lemah akan merana. Saudara, jangan sampai iman saudara sirna. Jangan sampai hati dan jiwa saudara hancur oleh karena banyaknya kekayaan. Sehingga getaran jiwa dalam hati saudara tidak pernah dirasakan lagi. Saya melihat banyak ini dalam gereja-gereja selama 7 tahun. Anak saya sudah 43 tahun. Yang besar. Cucu saya yang besar 11 tahun. Diberkati Tuhan. Banyak orang gak percaya. Duit cucu saya sama duit saya banyakan duit cucu saya. Dia jago matematika walaupun juara 2 internasional. Baru 11 tahun, kelas 6. Waktu itu kelas 5 ya, jadi juara internasional, juara 2 tapi kalau orang bilang juara 2 tetap kalah, yang menang tetap 1 katanya, tetap juara. Ada orang ditulis juara 1, juara 2, juara 3. Malah ada juara harapan lagi saudara, harapan untuk berikutnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak berkatnya. Sejak bayi dia lahir, diberkati. Saya nggak punya deposito, cucu saya punya deposito. Coba saudara, makanya banyak kan dia. Bukan saya pamer saudara. Tapi Tuhan memberkati, walaupun jadwal saya udah nggak kayak dulu lagi. Saudara tanya tuh Pak Theo, saudara dulu sama juga pelayanan sama saya, sama Pak PDM, Surya Rawali segala saudara, sama Pak Yani Sutrisno dulu bareng saudara, ada pendeta-pendeta lain yang juga khotbah di sini saudara. Dan Tuhan berkati sampai hari ini. Umur saya sudah 68, mirip 30 ya. Iya, begitu. Karena roh Tuhan, ada getaran jiwa, ada roh kudus, roh Yesus Kristus Tuhan. Dia tinggal dalam hidup saya, menguasai saya. Tua mah tetap aja tua saudara. Ya, tapi Tuhan kasih kekuatan.
kemana-mana, nggak perlu bantuan. Walaupun ya memang agak lemah, ya namanya juga merosot ya. Dulu 168, sekarang 164, saudara makin mengkeret, saudara makin kurco. Percaya saudara, ya itu nanti ini yang muda-muda nih sekarang diukur. Nanti begitu tua umur 50-an udah mulai turun lagi, saudara. Makanya kalau orang di mumi jadinya kayak anak monyet kecil, saudara. Yang tadinya tinggi besar juga terus menyusut, saudara. Nah, kembali kepada Natal membawa damai sejahtera. Apakah betul damai sejahtera ada dalam hati saudara? Nah, gereja-gereja dirusak. Sama seperti zaman waktu Yesus lahir. Herodes akhir zaman banyak merusak gereja. Menghalangi orang percaya kepada Yesus. Mereka orang Kristen sendiri yang menghalang-halanginya, saudara. Sesama pendeta saling tuding menuding, saudara. Merasa paling hebat. Dengan bahasa-bahasanya yang luar biasa. Ada seorang pendeta, dia memakai bahasa Yunani, Ibrani. Dia bilang supaya lebih pintar dari pendeta dalam hati saya. Waduh, kayak paling hebat aja. Masih banyak orang yang hebat. Emang lu aja yang belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya belajar banyak bahasa juga. Kalau menantu saya sering-sering keluar negeri, dia bisa 5 bahasa. Saya juga bisa 5 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Inggris sedikit-sedikit. Yang terakhir, bahasa roh. Iya, luar biasa, saudara. Nah, yang kedua terakhir, saudara ya. Natal adalah dasar keadilan dan kebenaran. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita baca ayat 7-nya, saudara. Besar kekuasaannya, tadi ya terus ya. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera, tadi poin pertama. Tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan mendasarkannya, firman Tuhan ini, dengan keadilan dan kebenarannya. Keadilan dan kebenarannya itu kekal selama-lamanya. Makanya antikristus ngamuk, bakar gereja, bikin kerusuhan dan lain sebagainya, saudara. Karena dia tahu waktunya di akhir zaman akhir ini dia akan dihukum. Kita masih daging, gak akan dihukum, saudara. Kecuali kita menolak Yesus, pasti dihukum, masuk neraka. Kalau sudah roh, tempatnya juga di alam roh, saudara. Yang gak ada lagi di dalam bumi ini, di atas bumi ini, saudara. Dengan semua aplikasi yang ada di dunia ini, itu sistemnya dunia di atas bumi ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Makanya namanya, mereka menyebutnya, saudara boleh nyebut Tuhan saudara, penasihat ajaib. Karena itu tertulis dalam Alkitab, saudara. Saudara bisa katakan, Tuhan saya adalah Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang perkasa, Tuhan yang perkasa, saudara. Mau nyebut, tapi zaman sekarang ini harus namanya Yesus di perjanjian yang baru. Dia lahir untuk kita, dia mati untuk kita, dia bangkit kita semua. Luar biasa buat kita, saudara. Renungkan firman Tuhan ini.
kado apa yang saudara akan berikan? Yaitu hati saudara. Dengan kerendahan hati. Apa yang saudara miliki? Punya duit 10.000, ya dengan 10.000 itu kekayaan kita. Nggak harus kasih yang besar-besar. Kalau kita punya uang yang besar ya kasih yang besar. Kita punya 10 gram emas ya bisa kasih 1 gram emas buat Tuhan. Kita sudah diberkati. Luar biasa. Biarlah Natal ini saudara seperti orang Majus mempersembahkan harta kekayaan, hati dan jiwa saudara untuk Tuhan. Walaupun jalan kaki, pulang juga jalan kaki. Walaupun tadi nyanyian penderitaan masih ada, kesulitan masih ada. Tetap kita fokus sama Yesus Tuhan. Amin. Jangan tinggalkan Dia. Kita tetap sukacita, tetap damai sejahtera. Muliakan Dia. Orang Majus menerima, mengikuti pimpinan bintang Bethlehem. Natal ini, saudara mau ikut bintang Bethlehem? Puji Tuhan. Apa mau ikut bir bintang? Karena banyak ikut bir bintang malam Natal. Coba saudara. Ikut bintang Bethlehem saja. Amin. Yuk kita berdiri, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali hamba-Mu berdoa. Terima kasih benih firman-Mu boleh tertanam dalam hati dan jiwa kami dengan getaran yang datang dari sorga. Di mana resonansi kerajaan sorga bergetar di dalam hati kami, jiwa kami. Di mana kami seperti Engkau yang adalah subjek dan kami objek. Engkau terus memenuhi jiwa kami dengan kuasa-Mu, dengan otoritas-Mu, dengan berkat-Mu, dengan umur yang panjang. Dengan kekayaan yang sudah Engkau berikan di dalam dunia ini, di atas bumi yang penuh dengan kesulitan. Tuhan sediakan buat anak-anaknya tidak terlalu berjerih lelah. Tuhan mudahkan, Tuhan gampangkan, Tuhan berkati dengan rezeki yang melimpah. Tuhan, terimalah persembahan hati kami. Ketulusan dari keinginan kami. Dan kami percaya Engkau memberkati kami. Hanya dalam satu nama yang hidup, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk, mimbar dan waktu saya kembalikan.